Matius 6 ayat 8 mengatakan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Ini saya alami, saudaraku. Saya ini adalah saksinya Kristus. Dan apa yang saya alami bersama Sang Firman akan saya saksikan. Menandakan bahwa Firman yang merupakan Yesus Kristus itu hidup, bukan mati. Ketika Sang Firman ini saya hidupi, Firman Tuhan ini berkuasa atas saya dan jadi sesuai dengan firman. Saudaraku, habis kecelakaan kemarin, timbul rasa khawatir sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena kalau mau macem-macem, sudah di-cut dengan firman Tuhan. Ketika timbul rasa khawatir sedikit, langsung firman Tuhan ngomong, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan, Ruth. Bahkan di Filipi pun mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Enak loh kita ditemani Sang Firman. Mau sedih gak jadi? Dan benar, Allahku benar-benar memenuhi segala keperluanku. Dan benar Bapakku tahu apa yang aku perlukan. Bahkan sebelum aku meminta, Tuhan sediakan. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan saya gak mau memikirkan sama sekali, Tuhan sediakan bagi saya. Saudaraku, waktu kecelakaan kemarin itu, saya berpikir saya dapat perawatan gratis dengan obat yang sederhana itu cukup. Tapi bagi Tuhan gak cukup. Ada seorang ibu-ibu yang telepon sama saya atau WA sama saya, Bu Ruth, minta resep dokter dong, obat yang paling bagus buat Bu Ruth apa. Lalu saya gak tahu nih harus ngomong apa. Lalu beliau tunjukkan ini nama-nama obat. Dan saya tahu, saya lihat harganya, obatnya ngeri harganya. Bagi saya itu banyak. Lalu sejenak saya berpikir, Bu, gimana kalau uang obat ini diganti dengan uang saja? Saya kan ada pelayanan nih. Apalagi di mau Natal ini saya mau bagi-bagi ke orang yang gak mampu. Kalau ibu gak percaya sama saya bisa membagikan ke sana, ibu saya kasih namanya, saya kasih nomor rekeningnya, ibu transfer deh ke sana. Pikir saya begitu. Setelah saya sadurkan nama-nama ini yang mau saya bagi, beliau katanya, saya tak berdoa dulu ya Bu Ruth. Lalu beliau WA saya lagi, Bu Ruth, saya gak damai. Tuhan suruh saya untuk memberkati Ibu Ruth dengan obat ini supaya Ibu Ruth cepat sembuh karena Bu Ruth mau dipakai Tuhan, kata beliau begitu. Lalu saya bilang, baiklah. Lalu saya tersungkur di hadapan Tuhan. Siapa saya, Tuhan? Yang saya sendiri aja saya gak bisa memikirkannya. Saya gak mau memikirkan diri saya pakai obat yang mahal-mahal gitu. Saya gak mau. Diri saya saja tidak berpikir untuk diri saja. Tetapi Engkau memikirkan saya lebih daripada itu. Saudaraku, kami umat Kristen menyebut Allah kami adalah Bapa. Bapakku tahu segala apa yang kuperlukan, bahkan sebelum aku memintanya. Akhirnya obat itu dikirim, yang harganya jutaan, bagi saya mahal. Saya nangis. Tanpa saya memintanya, Tuhan berikan. Badalan saya tidak memperhatikan kesehatan saya, tetapi Tuhan memperhatikan kesehatan saya. Lalu saya itu pun juga, Tuhan, kalau habis operasi ini nanti tentunya aku akan berjalan pakai tongkat. Saya berdoa, berikan aku tongkat Tuhan yang gratis. Loh ya, sukanya gratis. Ya karena saya mikirnya saya kecelakaan, saya gak produktif kerja. Tapi saya tahu Allahku
tahu segala yang kuperlukan, dia akan memenuhinya. Nggak tahu dengan cara kayak gimana, karena Tuhan Yesus sudah bertanggung jawab atas diri saya. Karena saya kan anaknya, dia bapak saya, jadi dia bertanggung jawab atas diri saya. Saya doanya simpel, Tuhan, aku butuh alat bantu jalan, tapi aku mau gratis dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dasar saya pun juga setelah berdoa begitu, tapi ada rasa sungkan sama Tuhan. Coba cek di di belanja online. Dicek, ternyata kok harganya terjangkau. Saya CO lah. Itu sekitar jam 12 malam, jam 1 malam. Saya CO, sudah saya appointment. Habis itu pagi-pagi jam 6, ada tetangga teleponnya nggak terduga. Memberikan, kakak butuh alat bantu jalannya. Ini saya ada. Wih, saya langsung terbongong-bongong. Padahal doanya saya nggak sambil nangis loh Tuhan. Saya doanya cuma, Tuhan, aku butuh alat bantu jalan. Saya mau gratis dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cuma saya itu juga mikir-mikir, Tuhan, saya tahu diri, kok mintanya gratis terus? Sudah operasi gratis, biaya apapun gratis, masa yang satu ini gratis? Allahku tahu segala keperluanku. Dan ini tadi juga tuh ada ibu-ibu kampung yang saya nggak seberapa akrab dengan beliau. Sore-sore datang karena di sini itu ya di Jawa di sini katanya kalau makan ikan kutuk atau ikan gabus itu akan mempercepat kesembuhan. Lah itu ketika ada orang mancing dapat ikan kutuk, lalu ingat sama saya, diantar dengan kayak gimana ya? Halo Bu Ruth, halo Pak Modi, ini ada kutuk nih. Cuma bilang gitu aja, nggak bilang macem-macem, lalu ditinggal pergi. Saya terbongong-bongong. Tuhan, Engkau kirim siapapun, Engkau kirim tetanggaku untuk memperhatikan saya. Siapa saya? Kita adalah anaknya, sehingga kita layak menyebut dia Bapa. Bapamu tahu apa yang kau perlukan bahkan sebelum kamu memintanya. Matius 6 ayat 8. Gak hanya itu, keperluan saya bayar bank, Tuhan tahu saya gak bekerja. Keperluan saya untuk menyekolahkan anak, Tuhan tahu saya gak bekerja. Tuhan tanggung jawab atas saya. Tuhan berkati saya, berikan uangnya. Sebelum jatuh tempo saya sudah bayar. Padahal saya tidak produktif kerja. Tuhan kirim dengan cara yang ajaib. Bukan dengan hutang, murni pemberian Allah. Allahku tahu segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Bahkan di acara Natal kemarin, saya gak berpikir untuk bikin acara open house di rumah. Gak berpikir sama sekali. Mikirnya gini, ini karena pada waktu begitu saya datang dari rumah sakit tuh banyak sekali saudara-saudara yang datang ke tempat saya, bahkan tetangga-tetangga tuh banyak sekali yang datang ke tempat saya. Sehingga saya kalau open house Natal tuh kayaknya sungkan, masa 2 kali. Dan yang kedua, saya nggak ada tenaga karena saya lemah, kaki saya belum bisa berjalan. Karena saya nggak bisa bantu urus ini, tata ini. Tapi Allahku tahu segala keperluanku. Tuhan kirim bude saya dari kampung. Tiba-tiba bude saya mau membantu saya. Padahal bude saya dulu belum pernah bantu Natal. Setelah saya ikut jadi Tuhan kurang lebih 17 tahun, 18 tahun. Tuhan kirim
Dan budi saya memang bukan Kristen. Bukan Kristen. Dia bawa makanan yang banyak bagi saya. Saya berpikir tidak mau bikin acara Natal di rumah, maksudnya nggak mewah-mewah. Karena saya tahu kondisi saya nggak produktif kerja, saya nggak dapat uang. Tapi lagi-lagi Allah kok tidak ingin dipermalukan. Orang benar tidak akan dipermalukan. Tuhan ingin namanya dipermuliakan dalam saya. 2 minggu sebelumnya Natal, ada teman yang bukan Kristen, ada teman Muslim telepon saya, "Tante, tanggal 25 open house-nya mulai dari jam berapa? Saya mau kirim makanan dalam jumlah besar." Saya mikir, wih Tuhan, saya ini loh ya, gak mau bikin acara, tapi Engkau sudah mengawali ini. Berarti Engkau mau saya open house. Oke Tuhan, deal. Lalu beberapa hari kemudian ada tetangga-tetangga yang Muslim ngirimin saya minyak, gula, roti. Semua Tuhan sediakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bapamu tahu apa yang kau perlukan sebelum engkau memintanya. Ini firman saya alami. Saya alami banget. Dalam kelemahan saya, kuasa Yesus sempurna. Saya alami kemuliaan Tuhan. Saya alami mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat ketika saya lemah. Luar biasa. Tuhan Yesus beserta.